Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 26 Juli 2020, minggu terakhir di bulan Juli. Kita bersyukur dapat bersama-sama kembali datang beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun di rumah dan di tempat kediaman kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan untuk bersujud, bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Ku datang Tuhan. Ku datang dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan tetaplah percaya akan kuasa dan kedaulatannya di dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan, yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia mengajar pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari dan minggu yang telah kami lewati, sehingga pada penghujung minggu ini, penghujung bulan Juli ini,
kami dapat kembali bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah kami Bapa, pulihkan dan perbaharui hati kami. Dan kami tetap percaya di dalam nama-Mu Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menderita, yang berkekurangan, yang khawatir dan cemas, Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita yang Kau limpahkan, yang Kau penuhkan dalam hidup kami dan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami Bapa, kami menyerahkan dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali beribadah di hari Minggu ini. Walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami mau mengiring-Mu, kami mau memuliakan-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu di tempat ini Bapa, di rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Karena Tuhan Yesus besar di dalam kita. Oh, terima kasih Tuhan. Say 1, 2, 1, 2, 3, go. Whoa. Say oh, 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 whoa. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Amin. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Say oh, wow. Sekali lagi, say oh, 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 oh. Amin. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Say oh, wow. Say oh, sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Wow. Mari sama-sama kita nyatakan, bila Kau di sisiku,
pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Seo, wow, besar di dalamku. Wow, sama-sama katakan, besar di dalamku. Wow, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau kembali bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita nyatakan, ku kan bangkit. Yeay. Wow, oh, oh, oh. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan, yeay. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, nyatakan bersama-sama, ku kan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Yes. Nyatakan kebesaran-Nya. Katakan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kembali mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian ya Tuhan Yesus hanya untuk-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pilihlah hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Segala pujian syukur bagi-Mu, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pilihlah hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Yesus. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bimbing kami ya Bapa agar kami mengerti setiap kata yang keluar dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan memperhatikan firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri
Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya bagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita tundukkan kepala kita. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan, berikan kami hikmat-Mu,
Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa mendengar, memahami, dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita perhatikan dari perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu, ada banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Bahkan ada mereka dikatakan mereka bersama-sama ingin mengikut Yesus, datang mencari Yesus. Tetapi dalam hal ini ada 2 orang saja yang membuat kuasa Yesus dinyatakan. Dari banyaknya orang yang hadir, dari banyaknya orang yang menantikan Yesus datang ke kota itu, tetapi ternyata hanya 2 orang yang membuat kuasa Yesus dinyatakan atas mereka ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada 2 orang yang satu bernama Yairus, seorang kepala ibadat, seorang kepala rumah ibadat, dan satu lagi seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Yang pertama kita memperhatikan siapa Yairus. Yairus, kalau tadi saya katakan Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang tentunya dia adalah tergolong orang yang dihormati. Dan tentunya juga dia adalah orang yang terpelajar. Karena itu nampak dari perkataannya kepada Yesus. Dia sopan sekali meminta Yesus untuk datang kepadanya. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia katakan, Yesus, anakku perempuan sakit. Ayolah datang ke rumahku. Aku percaya kalau engkau menjamah anakku, maka anakku akan sembuh. Bahkan anakku selamat, anakku akan hidup. Dan anakku tidak akan mati. Dan terlihat kalau orang yang terpelajar, orang yang terhormat, ada rasa percaya dirinya di situ, Bapak Ibu. Dia percaya diri untuk menyatakan sesuatu kepada Yesus. Dan dia katakan dengan tegas dan terus terang. Imannya, dia katakan dengan iman, asal anakku kau jamah Yesus, maka anakku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Yairus ini mewakili orang-orang yang mungkin pada saat ini sakit secara fisik. Tapi juga Yairus ini mewakili orang-orang yang kehilangan atau nyaris kehilangan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sini ada kita sebagai orang tua, kalau melihat anak sakit yang terpikirkan apa? Kalau boleh mama saja atau papa saja yang sakit, jangan kamu, nak. Ada satu penderitaan yang double yang dirasakan orang tua ketika anak sakit. Dan lebih lagi, Bapak Ibu, kalau di dalam Lukas, di dalam kitab Lukas dikatakan lebih jelasnya di sana dikatakan dalam Lukas 8 ayat 42 dikatakan bahwa itu adalah anak perempuan satu-satunya. Orang tua punya anak banyak saja, akan sedih kalau anaknya sakit. Dan di sini jelas dikatakan dalam Lukas bahwa diperjelas di situ anak perempuan satu-satunya nyaris kehilangan nyawa oleh karena sakit yang diderita anak itu. Yairus tahu kondisi anaknya sudah kritis. Yairus tahu bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang berarti di dalam kehidupannya. Pada masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang sudah kehilangan atau nyaris kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Kalau di dalam perikop tadi yang telah kita baca tadi, anak Yairus bukan hanya sekedar sakit dan kritis, tapi berakhir pada kematian. Seakan-akan tidak ada lagi harapan di dalam kehidupan Yairus tentang anak ini. Kalau sudah mati mau apa, Bapak Ibu? Ini artinya, Bapak Ibu, Yairus
kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupannya, yaitu seorang anak perempuan satu-satunya yang dikatakan berusia 12 tahun tadi. Rasa cintanya, rasa kasihnya terhadap anaknya itu. Dan di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tentunya seorang anak ini sangat berarti bagi orang tuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa Yairus, kisah Yairus ini, pergumulan Yairus ini mewakili pergumulan anak-anak Tuhan atau pergumulan banyak orang pada masa pandemik ini. Pada masa pandemi ini banyak orang yang telah kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Banyak orang merasa penghasilannya sebagai sesuatu yang berarti dalam hidupnya hilang karena masalah pandemi ini. Mungkin yang berarti saat ini yang telah hilang dalam kehidupan seseorang adalah tentang kedudukan. Banyak orang yang memiliki kedudukan tiba-tiba hilang begitu saja pada masa-masa sekarang ini. Atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Mungkin kalau tadi saya katakan mungkin penghasilan, mungkin kedudukan, ya. Mungkin saja harta benda dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yairus merasakan pergumulan yang sama seperti kita. Ada sesuatu yang berarti yang hilang dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidupku kalau anakku mati? Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di situ bahwa tetap ada tangan Tuhan yang menyertai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan lagi pergumulan dari yang kedua tadi, seorang perempuan yang pendarahan. Siapa perempuan itu tidak terlalu terkenal tidak terlalu dikenal. Sebagai seorang perempuan, dia merasakan sakit 12 tahun. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit pendarahan di dalam konteks Yahudi, ini adalah sebuah penyakit yang bisa dibilang tidak semua orang bisa dan mau mengatakan terus terang kepada orang, Bapak, Ibu. Ini adalah ada sebuah penyakit yang seperti aib di dalam kehidupannya. Kenapa? Di dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 27. Di sana orang yang pendarahan ini termasuk orang yang najis, orang yang dikatakan najis. Dan bagaimana dengan orang najis di dalam kitab Imamat ini, Bapak, Ibu? Orang-orang yang seperti ini adalah dia duduk saja, tempat dia duduk, tempat dia tidur, tempat yang kesentuh oleh dia, itu pun akan dinyatakan najis. Kebayang Bapak, Ibu? 12 tahun dia merasakan sudah badannya sakit, tubuhnya sakit, ditambah lagi dia tersisihkan. Dan terbayang lagi Bapak, Ibu, kalau dia anak gadis yang mengalami sakit seperti ini. Siapa yang akan mau dekat dengan dia? Siapa yang akan mau menjadikan istrinya? Kemudian juga, kalau toh mungkin dia sudah menikah. Kalau kita lihat di dalam Imamat tadi, Imamat pasal 15 tadi. Siapa yang menyentuhnya pun akan dianggap najis. Itu artinya pasti bisa dipastikan suaminya pun menyingkir dari dia atau dia yang disingkirkan. Itu berlangsung bukan sebulan 2 bulan, tetapi 12 tahun perempuan ini menderita sakit dan tersisihkan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ada rasa takut, tentunya ada rasa minder. Makanya terkesan sekali Bapak Ibu, bahwa orang ini, ibu ini ya, perempuan ini sepertinya kayak gak sopan kepada Yesus. Dia mengendap-endap. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, tapi dia tidak mau berterus terang. Dia dari belakang dia mengikuti Yesus. Dikatakan di situ bahwa dia ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali dengan Yairus tadi yang terang-terangan katakan, anakku sakit, yuk ke rumahku. Tuhan, kalau engkau memberikan tanganmu, menumpangkan tanganmu atas anakku, pasti anakku sembuh. Tapi kalau perempuan ini dirundung dengan rasa tidak percaya diri, dirundung dengan rasa ketakutan, rasa minder yang luar biasa, maka dia hanya bisa dengan sembunyi-sembunyi dia mengikuti Yesus dari belakang, dan dengan tidak terus terang dia memegang jubah Yesus. Terkesan memang kelihatan tidak sopan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari sakit penyakitnya ini membuat orang ini tersisihkan. Bukan sakit yang biasa-biasa Bapak Ibu. Ini dikatakan sudah sakit menahun, dan sakitnya juga secara sosial. Dia dikucilkan. Dia sendiri. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan pasti orang-orang yang dulu dekat dengan dia, orang-orang yang dicintainya, pasti meninggalkan dia. Karena jelas di dalam Imamat 15 tadi dikatakan, orang yang sakit pendarahan, orang yang najis, tempat duduknya, tempat yang tersentuh oleh dia pun akan menjadi najis. Kalau kita duduk, bekas orang yang sakit ini tadi, pendarahan ini duduk di situ, itu artinya kita najis. Nah, siapa yang mau? Kalau bukan satu-satunya orang di sekitarnya meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di situ dikatakan dia tetap beriman kepada Tuhan, dan dia beriman di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya. Dan itu berbeda dengan iman dari Yairus tadi. Yairus dengan rasa percaya diri dia tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, asal engkau, tanganmu, engkau sendiri yang datang ke rumahku menjamah anakku, maka anakku sembuh. Tapi perempuan ini di tengah-tengah ketidakberdayaannya dia juga katakan, tetapi hanya di dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, jumbai jubahnya, pucuknya saja, maka aku akan sembuh. Sebuah perbedaan iman, tetapi di situ menunjukkan bahwa mereka adalah dua-duanya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka kedua-duanya adalah sama mempercayai bahwa Yesus punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perempuan yang najis ini mewakili pergumulan daripada orang-orang saat ini yang mungkin memang secara fisik sakit sama seperti perempuan ini, yang mungkin benar-benar merasakan secara fisik sakit menahun, sakit yang sudah berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit ini, ya, banyak orang mungkin ada, atau mungkin ada orang yang saat ini mengalami hal yang sama, sakit secara fisik, dan itu berlangsung lama. Kemudian juga mungkin juga hari ini perempuan ini mewakili orang-orang yang telah
kehilangan harga diri. Orang-orang yang telah tidak dianggap, orang-orang yang telah ditinggalkan, orang-orang yang sudah tidak berpengharapan lagi di dalam kehidupannya. Mungkin ada di antara kita hari ini yang sudah krisis rasa percaya diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini banyak sekali orang yang sudah jatuh harga dirinya. Jatuh harga dirinya yang bagaimana? Bapak Ibu kebayang saja misalkan sebagai seorang kepala rumah tangga yang tiba-tiba akhirnya di PHK dengan masalah pandemi ini. Kemudian mereka tidak punya penghasilan lagi. Ataupun mungkin orang yang usaha dengan sekejap mata yang biasa memegang uang banyak, tiba-tiba usahanya jatuh, hancur dan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak seperti biasanya. Kemudian juga mungkin banyak dan sekarang ini banyak juga orang yang menganggur karena banyaknya PHK tadi. Kebayang saja Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini bisa dijamin bahwa pasti dia akan kehilangan harga diri. Entah banyak atau sedikit, tapi rasa percaya dirinya itu pasti berkurang, Bapak Ibu. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga, sebagai seorang suami yang mungkin biasa bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi karena mungkin sudah bangkrut, mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi, mungkin sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi. Rasa percaya diri ini hilang. Rasa percaya ini jatuh, Bapak Ibu. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan. Di Cina ya, masalah pandemi ini membuat orang, keluarga-keluarga pun jadi hancur. Karena terjadi tingkat perceraian sangat tinggi. Dan ternyata bukan hanya di Cina, di Indonesia saja. Ternyata pada masa pandemi ini tingkat perceraian itu sangat besar. Di Cianjur, di Garut, di Semarang, satu hari catatan sipil bisa mencatat bisa 50 sampai 100 orang mengajukan cerai, Bapak Ibu. Dan didominan oleh perempuan, oleh ibu-ibu. 80% itu adalah perempuan atau istri yang menggugat perceraian. Dan Bapak Ibu Saudara ingin tahu apa masalahnya? Masalah pertama adalah masalah ekonomi. Bagaimana ibu-ibu tidak kaget ketika masa pandemi ini orang suami yang biasa memberi uang atau nafkah tiba-tiba berkurang, atau bahkan mungkin tiba-tiba tidak ada sama sekali. Yang dulunya mungkin bisa memberi lebih, tapi ternyata sekarang sangat berkurang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak masalah yang terjadi pada masa-masa ini. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang menggugat cerai hari ini, amin. Ibu-ibu tidak ada yang menggugat cerai suaminya karena tidak bisa lagi menghasilkan keuangan untuk keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ini adalah real. Ini sebuah kenyataan bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasa tersisih di dalam kehidupannya. Banyak orang yang merasa ditinggalkan, banyak orang yang sudah tidak lagi punya harapan. Usahanya mungkin sudah benar-benar hancur. Pekerjaannya atau tempat bekerjanya sudah benar-benar tidak ada harapan lagi.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tapi berkaca dari perempuan ini, sesuatu yang sudah tidak ada lagi harapan, sesuatu yang sudah mungkin penderitaan yang sudah sangat memuncak dalam hidupnya. Tetapi hanya karena iman, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa saksikan bahwa perempuan ini akhirnya mendapatkan anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dikatakan ada kuasa keluar dari Yesus, dari diri Yesus. Sehingga Yesus katakan, siapa yang memegang jubahku? Karena ada kuasa yang keluar. Aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang menggetarkan, iman yang bisa membuat kuasa Yesus itu nyata di dalam dirinya, sehingga membuat sebuah perubahan yang besar, sehingga terjadi kesembuhan saat itu. Dan bukan hanya itu saja, bukan kesembuhan secara fisik saja yang diterima oleh perempuan ini, tetapi dikatakan di sana apa? Kemudian Yesus berpaling kepada perempuan itu dan dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus dikatakan berpaling. Artinya Tuhan Yesus mau bertatap muka dengan perempuan ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak ada yang mau bertatap muka dengan perempuan ini. Dijamin tidak akan ada orang yang mau dekat dengan perempuan ini. Dijamin bahwa tidak ada orang yang mau mengasihi orang ini lebih dalam. Tetapi kasih Yesus mengalahkan semuanya. Yesus berpaling. Yesus mau bertatap muka dengan perempuan ini. Yesus kemudian katakan, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau sembuh, engkau selamat, dan artinya di sini pulihlah engkau. Engkau yang dulu dikatakan najis, sekarang engkau pulih. Yesus juga ingin katakan kepada semua orang, orang ini sudah pulih. Orang ini sudah sembuh. Orang ini sudah layak bersama-sama dengan kalian. Orang ini sudah layak berdampingan hidup dengan kalian semua. Terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam hidup ini banyak hal yang terjadi dalam diri kita. Entah keluarga, dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin saja banyak terjadi masalah yang mungkin kelihatan gak ada harapan lagi. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara keutuhan rumah tangga. Mungkin hari ini itu menjadi pergumulanmu. Tetapi lihatlah perempuan ini yang dikatakan dia di dalam hati katakan, dengan iman dia katakan, asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi tentang Yairus tadi, bagaimana Yairus juga akhirnya merasakan anugerah Tuhan yang besar, bahwa ketika dia sudah kehilangan sesuatu, dia mendapatkannya lagi. Bukan hanya nyaris kehilangan nyawa anaknya, tapi memang anaknya sempat meninggal. Tapi di situ Tuhan Yesus katakan, talitakum, hai anak perempuan, bangunlah. Terjadi kehidupan di situ. Dan Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Yairus tidak lagi kembali mendapatkan sesuatu yang berarti di dalam hidupnya. Kalau tadi saya katakan mungkin Bapak Ibu dan saudara hari ini juga merasakan Bapak Ibu akan kehilangan atau sudah kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Percayalah, iman Yairus ini membuat kuasa Yesus dinyatakan. Bercerminlah kepada iman Yairus bahwa dia masih tetap percaya Yesus melakukan
sesuatu, bisa melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu anak yang mati bisa hidup kembali. Sesuatu yang mungkin di luar pikiran nalar kita. Apa yang berarti dalam hidupmu? Pekerjaan, penghasilan, kedudukan, anak, suami, istri. Sesuatu yang mungkin saat ini berarti bagimu. Milikilah iman seperti iman Yairus. Dan milikilah iman juga seperti iman perempuan yang pendarahan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus bisa dinyatakan kepada siapa saja. Tapi kuasa Yesus bisa dirasakan hanya oleh orang-orang yang memiliki iman. Yesus mau memberikan kuasanya kepada siapa saja. Tapi yang bisa mendapatkan itu adalah orang-orang yang datang dengan iman. Oleh karena itu pada saat Yairus tahu bahwa anaknya mati, Yesus katakan apa? Sudah, jangan takut. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, sudah, jangan takut, percaya saja. Kalau kamu tadi mengawali sesuatu dengan tetap percaya kepadaku, sekarang keadaan berubah, engkau juga tetap percaya saja kepadaku. Ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu. Dulu kita mengawali dengan iman, lakukanlah sekarang dengan iman, amin. Engkau mengawali rumah tangga dengan iman, sekarang kau memiliki masalah di dalam keluargamu, milikilah iman, tetaplah miliki iman itu. Dulu engkau membangun keluarga, dulu engkau membangun pekerjaan, engkau membangun usaha dengan percaya pada Yesus. Tapi pada saat engkau mengalami segala sesuatu yang dalam hidupmu, engkau mungkin merasakan segala pergumulan yang berat dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam keluargamu. Kembalilah dengan tetap memiliki iman atau percaya itu. Karena itu Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Tetap percaya saja. Tetap percaya saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kabar gembira kita pada hari ini, janganlah takut dan tetaplah percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah kita hari ini, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berpengharapan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mau dan tetap bekerja sampai hari ini, akan melakukan segala perkara yang besar, mujizat kuasanya akan dinyatakan bagi kita yang tetap percaya, bagi kita yang beriman kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bila sesuatu terjadi, itu semua pasti karena seizin Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang pasti, milikilah iman lebih daripada orang lain. Milikilah iman lebih daripada orang-orang lain yang datang kepada Yesus. Miliki iman seperti Yairus dan perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa akan terjadi pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang sakit, Tuhan akan memberkati engkau kesembuhan. Engkau yang putus asa, akan terjadi pemulihan di dalam kehidupanmu. Pergumulanmu akan diberkati dan dijawab oleh Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut dan tetaplah percaya. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan mulai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terjadilah anugerah dan berkat-Mu pada setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Allah Sanggup. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Kau masih membimbing kami, memimpin kami ya Bapa, hingga kami dapat beribadah setiap hari Minggu ya Bapa, di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kau telah menjaga kami 6 hari lamanya ya Bapa, kami beraktivitas ya Bapa, hingga sampai saat ini kami dapat kembali bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, saat ini kami mau bersama-sama berdoa ya Bapa, untuk ekonomi kami ya Bapa, ekonomi jemaat kami ya Bapa, ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus. Kau pulihkan ya Bapa, di tengah kondisi saat ini ya Bapa, Engkau tahu kami hanya manusia biasa ya Bapa, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus topang kami, tolong kami ya Bapa, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk setiap satu persatu dari kami ya Bapa, terkhusus untuk yang saat ini jemaat kami yang sedang sakit, Ibu Sulis ya Bapa yang sekarang dalam fase pemulihan. Kau berkati ya Bapa, Kau tunjukkan mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Parman, ibunda dari Ibu Yohana ya Bapa. Kau tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa, Kau tunjukkan mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Bapak Syanipar ya Bapa, Saudara Saud Manogo Syanipar. Kau pulihkan mereka ya Bapa dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Huta Soid, adik dari Tante Atit ya Bapa. Kau pulihkan mereka ya Bapa, Kau pulihkan mereka Yesus, agar mereka dapat kembali bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, tak lupa kami juga mau berdoa untuk gereja kami Bapa, gereja di mana kami beribadah, di mana kami melayani Tuhan. Kau pakai ya Bapa, Bapak Ibu Gembala sidang ya Bapak, agar semakin heran untuk melayani Engkau Tuhan. Kau tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Tuhan. Kau jadikan mereka kepala bukan jadi ekor Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga keluarga mereka ya Bapak, anak-anak mereka, sekolah mereka ya Bapak. Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk rencana renovasi gedung gereja di tempat ibadah kami Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap dana-dana yang telah dikumpulkan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus tambahkan, Tuhan Yesus akan tunjukkan mukjizat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap komisi-komisi di gereja kami Bapak, mulai dari kaum Bapak, kaum Ibu, Youth for Christ, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga guru-guru sekolah minggu ya Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini sedang bekerja ya Bapak, untuk membantu tenaga medis, mulai dari Dokter Natasha hingga Saudari Novita. Ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapak, agar mereka selalu kuat ya Bapak untuk bekerja bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini ya Bapak, negara kami dan negara-negara lain ya Bapak dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kejadian ini bukan karena suatu alasan, tapi karena ada waktu Tuhan yang akan terbaik ya Bapak untuk kejadian ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penerapan new normal ya Bapak. Kami percaya new normal ini akan menjadikan kami untuk lebih lagi bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, Engkau kuatkan kami Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar berbau harum di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nah, doa dan ucapan syukur kami panjatkan melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kita mau kembali untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap diam di dalam hadirat-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita rasakan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku dengan hadirmu,
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Amin. Terima kasih Yesus. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hati-Ku. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Amin. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Nyatakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan
yang memiliki kuasa dan kedaulatan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, masa depan, dan kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.